Dilansir daripada Harian Metro, baru lalu di FYP. Pekerja migran Indonesia, hati-hati, ada yang bahaya nih. Sekali lagi ada yang bahaya nih. Benarkah Jokowi sudah meninggal pada tahun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini deh guys. Dilansir daripada Harian Metro, baru lalu di FYP, 5 pekerja toko Indonesia masing-masing dijatuhi hukuman 15 bulan penjara oleh pengadilan, ya. Setelah dinyatakan bersalah memiliki 13.745,8 kilogram gas cair LPG tanpa izin. Jadi saya mau pesan sama kawan-kawan semua, barang kawalan di Malaysia ini ada undang-undangnya, ya. Nggak boleh sembarangan dijual. Tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia kita jual barang, gas, melon, semuanya boleh jual. Ya. Boleh diecerin, boleh ngambil untung daripada penjualan gas subsidi. Kalau di Malaysia ini nggak boleh, semuanya dikawal ketat. Ya. Jadi kalau kamu ketahuan menjual barang kawalan, ya, tanpa lesen, tanpa perizinan, ya, kamu akan dipenjarakan, dan itu tidak peduli orang mana. Bahkan orang warga negara tempatan pun yang jual gas LPG harus ada license, ya. Jadi sebaiknya kalau kita mau berniaga di negara orang, ikuti aturan-aturannya, ya. Cari tahu dulu sebelum menjual. Jangan tak pasal-pasal kena hukum di negara orang, tersangkut hukum di negara orang, ya. Karena kalau kita sudah sekali masuk, kita ada record jenayah sudah. Hati-hati, ya. Apa lah nak jadi nih guys. Saya kan selalu cakap kan dekat video saya, ketika saya bahas tentang masalah TKI Indonesia, gue tuh selalu pesan sama teman-teman, sama sahabat-sahabat semuanya, guys, tolong kebiasaan yang buruk dari negara kita itu jangan bawa ke negara orang. Jadinya seperti ini. Jadi kalau terbiasa melanggar aturan di negara sendiri, jangan bawa ke negara orang. Negara orang tuh punya aturan tersendiri yang mungkin beda dengan negara kita. Jadi kalau kalian mau merantau kemanapun lah, bukan hanya ke Malaysia, tapi kemanapun, hargai peraturan dan perundang-undangan yang ada di negara itu. Aduh, kebiasaan buruk tuh nggak usah dibawa, ubah itu semuanya. Gue tuh, aduh, heran ya dengan teman-teman semuanya. Dulu gue tuh punya sama ketika datang ke sana itu kayak shock gitu ya. Pengen gimana ini, kan kita udah terbiasa di sini, apa ya, seperti itulah gitu ya, kelakuan yang gak sesuai gitu. Setelah ke sana itu gue betul-betul banyak belajar guys, gimana disiplinnya orang Malaysia, gimana ketika cara-caranya orang Malaysia tuh memang patut dicontoh gitu kayaknya. Jadi ini sebenarnya orang-orang yang sudah maju tuh seperti ini, gue tuh merasa gitu. Jadi ketika gue datang ke Malaysia tuh dulu gue merasa, wah ini memang jauh tertinggal kita, dari segi manusianya aja udah jauh tertinggal kita gitu. Jadi gue banyak belajar di situ guys. Dari situlah gue belajar dan sampainya di sini tuh ya banyak perubahan sih. Gue merasa sendiri banyak perubahan dalam diri gue gitu. Yang dulunya gue tuh buang sampah sembarangan atau merata-rata, sekarang sudah tidak, karena ya banyak belajar dari orang-orang Malaysia gitu. Ya itu contoh kecil aja. Sebenarnya banyak yang gue pelajarin dari orang-orang Malaysia guys.
kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Pekerja migran Indonesia, hati-hati, ada yang bahaya nih. Sekali lagi ada yang bahaya nih. Kalian tahu nggak bahwa rancangan perubahan atas Undang-Undang 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia itu sudah ada di DPR. Sebentar lagi akan masuk tahap pembahasan dan setelah itu disahkan. Apa yang berbahaya? Saya kutip salah satu pasal 30 ayat 1 berbunyi bahwa calon pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Artinya, biaya-biaya yang harus dikeluarkan sebelum berangkat itu tidak boleh dibebankan kepada pekerja migran Indonesia. Ayat 1 pasal 30 ini sudah benar. Karena ini bunyi dari semangat undang-undang juga yang lama. Ini tidak dihilangkan. Tapi di pasal 2, di rancangan ini kontraproduktif loh. Bertentangan dengan ayat 1 yang saya bacakan tadi. Nah, ayat 2 ini berbunyi, dikecualikan dari biaya penempatan sebagaimana dimaksud di ayat 1 yang saya bacakan tadi, ya ini biaya untuk kepentingan dan kebutuhan calon pekerja migran Indonesia. Artinya apa? Ada yang dikecualikan. Artinya apa? Ada yang tetap harus dibayar oleh pekerja migran Indonesia. Saya khawatir kepentingan dan kebutuhan calon pekerja migran Indonesia, yaitu pengadaan paspor, visa, tes medical check up, tes psikologi, termasuk biaya pelatihan yang selama ini sangat besar jumlahnya dan menjadi beban calon pekerja migran Indonesia, dan tiket pesawat untuk terbang ke negara tujuan. Ini pastinya dikhawatirkan menjadi beban pekerja migran Indonesia. Kalau ayat ini tetap dipaksakan untuk ada di undang-undang yang akan segera dibahas dan disahkan, itu artinya negara tidak sedang memberikan jalan keluar atau solusi bagi penderitaan calon pekerja migran Indonesia. Di bulan 5 kemarin kita itu datang ke Jakarta guys. Jadi ada beberapa perwakilan dari Jember, termasuk gue tuh masuk ke perwakilan dari Jember. Tapi sayang di sana itu nggak bisa ngambil video guys. Ngambil video waktu bincang dengan para DPR untuk membahas tentang peraturan-peraturan ketenaga kerjaan Indonesia atau PMI gitu ya, atau apa ya, TKI lah gitu ya. Jadi kami tuh saya itu tetap seperti omonganku, seperti cakapku di video-video yang sebelumnya. Kalau gue tuh pengen PMI atau pekerja Indonesia yang keluar negeri itu tidak dikenakan biaya atau gratis gitu guys. Jadi di situ usulan kami diterima, yaitu yang dicantumkan di pasal 1 itu. Ya mudah-mudahan ini betul-betul terjadi nantinya ke depan, karena yang saya inginkan itu tidak ingin ada pekerja haram lagi yang ke negara-negara, khususnya di Malaysia ini. Gue nggak pengen ada pekerja Indonesia yang bekerja secara ilegal gitu, atau secara haram lah gitu, masuk ke negara orang secara haram. Gue nggak pengen itu. Jadi kalau ada biaya sedikit gitu nggak apa-apa, yang penting nggak semahal seperti tahun-tahun yang lalu gitu. Gue tuh pengen seperti itu, dan alhamdulillahnya di situ dicantumkan di pasal 1, cuman di pasal 2-nya itu yang kata abang tadi yang bahaya gitu. Ya dari dulu memang kita bayar mahal, itulah kenapa banyak orang-orang yang tidak mampu keuangannya itu menjadi TKI ilegal atau TKI yang haram gitu. Jadi pendatang asing tanpa izin di negara orang seperti itu guys gitu. Ya mudah-mudahan undang-undang ini segera disahkan dan segera diberlakukan gitu. Diberlakukan di negara ini gitu guys. Soalnya ini sangat penting untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat kita yang mau merantau ke luar negara itu. Agar, karena kalau jadi pekerja asing tanpa izin itu bahaya banget guys, bener. Selain bahaya untuk dirinya sendiri juga, sama orang lain juga bahaya guys gitu. Gak enak tidurnya, kasihan. Oke guys, kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini deh guys. Benarkah Jokowi sudah meninggal pada tahun 2023? Belakangan ini media sosial dihebohkan dengan kabar bahwa sosok Jokowi yang sekarang hanyalah seorang aktor yang mirip dirinya. Netizen mengungkapkan beberapa perbedaan fisik seperti letak tahi lalat yang dulu di samping tapi kini terlihat di depan. Bahkan ada video Ibu Iriana yang menolak rangkulan dari Jokowi. Narasinya, karena itu bukan suaminya yang asli, maka Ibu Iriana tidak ingin dirangkul oleh Jokowi. Lebih ekstrim lagi, beredar kabar Jokowi disebut sudah meninggal sejak akhir tahun 2023.
Dan yang muncul sekarang hanyalah kloningan atau pengganti. Meski belum ada bukti pasti, isu ini bikin publik bertanya-tanya. Jadi, benarkah yang kita lihat sekarang adalah Jokowi palsu? Guys, ini betul atau tidak sih? Weh, siapa yang buat berita ini? Weh, siapa yang buat berita? Tolong lah, tolong. Siapa yang tahu? Tolong tulis di kolom komentar. Masa iya Presiden Jokowi katanya, mantan Presiden Jokowi katanya itu meninggal tahun 2023. Yang betul aja lah. Lantas tujuannya apa coba? Kalau memang betul, oke. Kalau betul Jokowi itu meninggal di tahun 2023. Terus ngapain sekarang itu masih harus ada peran pengganti yang mengganti? Kenapa? Ada apa ini? Kan kok, aduh tolonglah guys. Jangan buat berita, kalau berita ini benar, aduh pening gua. Ini bener nggak sih? Tolong komen guys, tolong komen. Bener nggak sih ini guys? Ini bahaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, jangan lupa sholawat.